Selamat datang di video pembelajaran pengolahan limbah pertanian pada pembuatan kompos bokasi, bahan organik kaya akan sumber kehidupan. Melalui tayangan ini, Anda akan mempelajari tahapan lengkap tentang persiapan alat dan bahan pembuatan kompos bokasi dan alat pelindung diri, penentuan dan pemilihan limbah pertanian, teknik pengolahan limbah pada kompos bokasi, menganalisis kompos bokasi yang sudah matang hingga pengemasan. Video ini ditujukan bagi siswa SMK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kompos bokasi adalah pupuk organik hasil dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, daun kering, jerami, kotoran ternak, dan limbah pertanian lainnya oleh mikroorganisme dalam kondisi tertentu. Untuk mencapai mutu terbaik, kompos bokasi dimulai dari pemilihan limbah, pengolahan, hingga perlakuan. Untuk mendapatkan kompos bokasi yang baik, kualitas perlakuan mempengaruhi hasil kompos bokasi. Sebelum melakukan proses pengomposan, siapkan alat dan bahan. Kebersihan dan keamanan adalah prioritas. Gunakan alat pelindung diri atau APD lengkap untuk mencegah cedera dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. APD yang digunakan seperti baju lengan panjang, celana panjang, sepatu boot, sarung tangan, topi, dan masker. Alat yang digunakan dalam pembuatan kompos bokasi yaitu parang untuk mencacah bahan, sekop atau cangkul untuk mencampur bahan, terpal ukuran 6x4 meter sebagai alas dan penutup, ember untuk mencampur larutan, gembor untuk menyiram bahan-bahan kompos, gayung untuk memindahkan larutan, timbangan untuk mengukur bahan kompos, dan termometer untuk mengukur suhu bahan kompos. Untuk membuat kompos bokasi, kita memerlukan limbah pertanian seperti serasah atau daun kering, arang sekam, dedak, kotoran ternak, efektif mikroorganisme atau IM4, molase, dan air. Hindari limbah pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya, limbah yang berasal dari tanaman sakit atau terinfeksi penyakit, limbah dengan kandungan minyak, limbah dengan kandungan logam berat atau bahan non-organik, limbah yang terlalu keras atau sulit terurai, dan limbah hewan ternak yang belum matang. Pembuatan kompos bokasi dimulai dengan memotong serasah menjadi ukuran lebih kecil, kemudian kita timbang bahan-bahan kompos bokasi tersebut. Untuk membuat 65 kg kompos bokasi, kita memerlukan 20 kg serasah, 20 kg arang sekam, 5 kg dedak, dan 20 kg kotoran ternak. Jadi setelah ini kita akan mencampur bahan untuk pembuatan kompos bokasi. Silakan kalian ambil bahan-bahannya seperti sekam, kemudian pupuk kandang dan dedak, kemudian dicampur secara merata.
Selanjutnya, campurkan semua bahan tersebut dan diaduk secara merata. Kita juga perlu membuat larutan aktivator sebanyak 10 liter dengan bahan 50 ml E4 dicampur dengan 100 ml molase. Dilarutkan ke dalam air hingga larutan menjadi 10 liter. Kita siramkan larutan tersebut ke dalam campuran bahan kompos bokasi hingga merata. Dan jika bahan kompos dikepal dengan menggunakan tangan, tidak ada air yang menetes. Kemudian jika kepalan dilepaskan, bahan kompos kembali mengembang. Tumpukan bahan kompos diratakan hingga ketinggiannya tidak lebih dari 15-20 cm. Kemudian ditutup dengan terpal. Kita diamkan selama kurang lebih 21 hari. Cek hasil fermentasi dengan menggunakan termometer setiap 3 hari sekali untuk mengetahui suhu selama proses fermentasi tidak melebihi 50 derajat Celcius. Jika suhu di atas 50 derajat Celcius, dilakukan pembolak-balikan agar suhu di bawah 50 derajat Celcius. Selama proses fermentasi, bahan kompos bokasi harus terlindung dari hujan dan matahari langsung. Setelah 21 hari, pupuk kompos bokasi sudah siap untuk digunakan. Langkah berikutnya adalah pengayakan. Pisahkan hasil kompos yang kasar dan yang halus berkualitas baik.
Kompos yang baik akan berwarna coklat kehitaman dan tidak berbau busuk. Proses ini penting untuk memastikan hanya kompos yang layak digunakan selanjutnya. Hasil pengomposan yang sesuai dengan kriteria kompos Bokasi siap digunakan kemudian dikemas. Pengemasan dilakukan menggunakan ukuran plastik 2,5 kg atau karung 25 kg. Gunakan kemasan berventilasi untuk menjaga sirkulasi udara. Dengan mengikuti langkah-langkah pengolahan limbah pertanian pada pembuatan kompos Bokasi yang tepat, mutu hasil kompos Bokasi tetap terjaga sebagai tambahan unsur hara bagi tanaman. Demikian proses pembuatan kompos Bokasi, semoga bermanfaat.